Akhir-akhir ini sedang marak di beranda-beranda YouTube, di stasiun TV, berita-berita tentang si predator seks dari Jepara itu nih sederek, yang terdeteksi itu 31 siswa jadi korban diperkosa. Entah bagaimana cerita korbannya, pokoknya baru sudah terdeteksi 31 dan disinyalir lebih. Menanggapi hal seperti itu, saya prihatin sekali dan saya tiba-tiba teringat pada pengalaman saya waktu saya SMA dulu, dimana saya menjadi ketua pramuka bakti husada di semacam kayak PMR begitu, pramuka, dan saya bantara. Waktu itu saya ternyata dengan tugas akan mempelonco calon-calon pramuka-pramuka dari Kesatuan Bayangkara. Di sana ada Busi dan Wana Bakti. Saya perwakilan dari Bakti Husada. Waktu saya akan kan ada itu jerit malam, renungan malam yang akan berangkat. Sebelumnya sore habis maghrib saya ketemu seorang tua. Ini kemahnya di tengah hutan nih sederek, karena acara Bayangkara dan Wana Bakti. Ketemu seorang tua memakai caping, baju hitam-hitam, membawa cemeti, berdiri di atas kayu, bilang begini, "Duk, sini." Saya mendekat, berikut orang tua, gak kelihatan wajahnya. "Nggih, wonten napa, Mbah?" Kayak gitu. "Hati-hati ya, Nduk. Hati-hati. Ana hawa peteng sing ngincer awakmu." "Nggih, Mbah." Tanpa curiga, tanpa apa, karena saya sudah terbiasa dengan hal-hal. Dan saat saya memalingkan, berbalik badan dan memalingkan, saya lihat kakek tersebut sudah tidak ada. Lalu saya melanjutkan melakukan tugas dan akan persiapan menuju pemeloncoan. Saat itu saya ketemu dengan sekelompok kakak kelas saya. Saya waktu itu kelas 2. Kakak tingkat saya dan seorang guru pramuka. Saya diberi minum, "Mbak Laras, minum dulu, Mbak. Kelihatannya haus, persiapan buat nanti." Saya tidak ada pikiran macam-macam. Minuman saya bawa, saya minum. Tapi rasanya kok gak enak begitu. Lalu diminta sama teman saya yang juga teman, ada 4 waktu itu, saya dari Bakti Husada. Diminum habis sama teman saya itu. Saya paling 3 tegukan atau 3 sedotan, 4 sedotan, 5 sedotan seperti itu. Dan beberapa saat badan saya terasa agak greges, agak ngantuk gitu. Tapi teman saya langsung, "Ras, aku ngantuk itu rusnya yuk." Ngono, ngantuk. Seperti badanku sakit semua seperti itu, kayak capek, lungkrah. Terus saya ajak ke tenda khusus yang disediakan sehari saya. Lihatnya tenda besar-besar di sisi orang banyak, tapi saya dikasih tenda dom. Katanya khusus untuk
sayap. Saya nggak pikir panjang karena saya sudah biasa mendapat perlakuan istimewa begitu. Ya saya masa aja tidur di sana, teman-teman saya sambil mendengarkan. Saat itu saya mendengarkan lagu Iwan Fals, saya masih ingat. Dan lagunya itu yang denting piano itu. Denting piano, yang itu loh. Saya mendengarkan. Saya merem. Teman saya itu sudah seperti orang pingsan tidur. Senggur-senggur. Lalu ya saya tetap merem di sebelahnya menemani. Tiba-tiba teman saya merem nggak tahu ya, ada yang meluk saya. Saya pikir teman saya. Toh kok orang tidur tapi tangannya gerayah-gerayah. Dan sebagian kok loh apa temanku ini lesbi, aku pikirku gitu. Terus gerayang-gerayang. Lalu karena saya jengah jijik ya, kok kayak gini. Saya nggak terlalu, soalnya saya juga pernah disenangi seorang lesbi. Saya tampar pernah. Ini SMA, saya pikir ini orang macam seperti itu lagi. Dan saat dia ngerayangi tangannya, saya pegang, ternyata besar, kayak kaget. Lalu saya bangun, wajah ternyata bukan teman saya. Saya nggak mikir dari sebelah kiri, kok ini dari sebelah kanan. Ternyata teman saya itu digelundungkan jauh, tetap sebelah kiri, ding. Lah, wajahnya ditutupi. Saat itu adanya apa di situ? Yang ada radio. Saya raih radio, saya pukulkan ke orang yang sebelah saya. Wajahnya ditutupi jaket, kan saya tarik-tarik jaketnya dipakai nutupi wajah. Saya pukul, saya langsung keluar dari tenda dom itu. Saya membrukkan itu. Saya robohkan tenda sehingga orang dua teman saya ya bangun, seperti terbangun. Bergumul di situ. Yang ternyata memang itu adalah guru saya yang ngasih saya minum. Saya wis gelap mata, saya lari nangis, merasa jijik saya. Saya selama pacaran beberapa kali itu nggak pernah namanya sentuhan fisik, atau nggak pernah. Karena prinsip saya saat pacaran itu harus menjaga, kalau mau merusak berarti tidak sayang. Begitu prinsip saya. Saya jaga kulit saya. Kulit pun saya jaga, tidak bersentuhan dengan laki-laki. Meskipun teman saya laki-laki, itu banyak teman saya laki-laki semua. Tapi sangat terjaga saya. Sudah terkenal begitu. Saya dipanggil si galak, si macan. Karena nggak ada seorang pun boleh dulit ya, tempeleng waktu itu. Kalau lawan jenis. Lalu teman-teman saya, ada apa Rasul? Sibuk karena saya menangis di sekeliling saya. Ada yang mau kurang ajar. Dan si teman saya yang di dalam tenda itu akhirnya keluar bersama polisi-polisi juga di situ. Saya tanya, itu siapa? Ini namanya ini. Benar perkiraan saya bentuk badannya itu seperti itu. Meskipun malam remang-remang, saya bisa melihatnya. Dan yang berkata itu Pak polisinya, memang si ini. Dan teman saya juga bilang juga si ini. Dan konyolnya saat berita itu tersiar, pagi sudah masuk koran Suara Merdeka. Terjadi dibilangnya kerasukan. Dan yang tersiar di sekolah saya, SMA saya, ada berita heboh itu. Katanya dibalik faktanya, saya menyukai guru saya.
memaksa guru saya katanya. Sebegitu menjijikkannya mental atau moral dari seorang berpredikat guru. Bapak saja saya sudah nggak ada. Coba satu dari pikiran saya gitu. Coba kalau bapak masih ada, mampus dia. Dan tidak ini itu saja perlakuan dari para oknum guru banyak sekali bertebaran. Saya yakin sampai saat itu banyak dengan niat busuk. Seperti hanya kasus dokter juga itu kan banyak melecehkan dengan buat bius. Dan di SMA itu sebenarnya saya sahabat saya sendiri kelas 1 SMA dulu pernah mendapat pelecehan perkosa Pak Guru dengan dalih alasan sudah pulang sekolah disuruh ngoreksi, ikut ngoreksi habis ujian gitu. Ternyata habis sekolah ngoreksi itu hujan dan diiming-imingi nilai bagus. Teman saya itu sore pulang menangis ke saya akan diperkosa. Saat itu entah gimana, mau tak hajar tak panggilkan teman-temanku. Dia sendiri yang larang karena takut malu karena bapaknya adalah seorang penghulu. Akhirnya disimpan demi nama baik orang tua dia. Seperti golongan itu saya juga pernah melihat waktu SMA. Saya waktu itu mau menuju ke UKS, tapi kunci UKS-nya nggak ada. Biasanya ditaruh tempat itu saya karena saya sering bolos atau sering menggunakan alasan sakit untuk sekedar tiduran. Waktu saya, berarti sudah ada orang di UKS. Saya datangi UKS waktu itu. Saya lihat lubangnya memang ada kuncinya, tapi gak ada suara. Saya ketok-ketok gak dibukain. Lah sampingnya kunci itu kan ada jendela nako. Tangan saya masuk nako, tak buka, putar kuncinya, terbuka, dan di dalam ternyata ada juga teman saya ya kenal tapi tidak sahabat gitu. Berasik masuk seorang guru dengan beberapa teman saya. Astagfirullahaladzim. Dan yang tersial lagi ya dikenal saya ini tukang bohong, tukang ngisruh. Jadi balik lagi seperti itu biasa. Padahal saya nggak menyebarkannya, tapi mereka mengembuskan bahwa saya itu gini. Itu sebelum kejadian-kejadian menimpa saya. Seperti itu sederek. Memang jagat ini perlu dibersihkan dari mana manusia cabul, pikiran kotor, yang berpenampilan seakan-akan itu orang yang baik, budi mulia. Benar, di hadapan dikenal dengan nama baik. Gak nyangka seperti itu kelakuannya. Tapi nanti jagat anyar gak ada seperti itu. Sebelum terjadi kiamat zaman akhir menikah, yang dibersihkan adalah orang-orang macam predator yang sedang rame menikah, yang secara moral menjijikkan. Tidak akan bisa terbongkar semua nanti. Seperti halnya yang saya alami. Tapi saya tidak mau meneruskan cerita tersebut. Itu dulu saya nggak bisa bercerita saat seperti ini menceritakan, nggak bisa. Karena saat itu goncangan mental saya yang saat itu memang membuat saya terdiam, yang saya nggak bicara selama murni 2 bulan 3 bulan itu karena stres saya. Tiap hari saya cuci badan saya yang digermeti ular di tengah hutan itu. Saya jijik dengan diri saya sendiri. Saya pernah ada niat sampai bunuh diri.
goncangan mental. Saya yang belum apa-apa stresnya seperti itu, apalagi orang-orang yang jadi korban perkosaan. Beda lagi kalau yang mau sama mau, silahkan monggo. Tapi orang baik-baik, kalau sampai ada niat ingin merusak itu, saya paling benci orang seperti itu. Saya pribadi ya, mau misalkan itu pelacur, atau saya nggak menganggap hina, mau semurah apa nggak hina, tapi jangan yang baik-baik itu berusaha tapi kenapa saya justru mendapat hal seperti itu, pemikiran yang panjang dan membawa hikmah semuanya. Saya masih merasa untung aku belum diapa-apain. Hanya seperti itu. Saya masih banyak para stres, para tidak bisa berbuat apa-apa, orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa karena takut akan sesuatu hal. Saya tidak bicara pada orang-orang yang menikmatinya loh ya, kan banyak sekali orang-orang seperti itu menikmatinya, meskipun akan berdalih dari hasil diginikan, tapi mereka menikmatinya, bangga justru. Saya menghimbau para sederek yang masih memikul dhuwur, mengugemi budi pekerti segala akhlak mulia. Sederek, jaga harga diri kita, karena letak harga diri itu terletak pada wanita. Mahkota itu ada di sini, di kepala. Dan para sederek antara sejenis dengan saya itu perempuan, jaga benar-benar dengan nyawa Anda. Ini adalah kehormatan semacam itu bagi ibu-ibu. Dijaga kehormatan dengan tidak, kecuali memang laki-lakinya juga tidak bisa menjaga kehormatan, sah-sah saja kalau cintanya dipindahkan ke orang lain. Tapi kalau cinta sa'allahu alam, kalau bagi saya, kalau soal cinta, kita tidak bisa menolaknya. Semampu kita melawan kalau itu adalah misalkan cinta terlarang. Tapi pada dasarnya kalau memang itu seharusnya cinta terlarang, daripada Anda memang benar-benar menderita tidak menggunakannya sebagai alasan untuk berselingkuh, saya tidak, atau tidak bahagia itu tidak terus membolehkan kita berbuat yang tidak benar. Tapi jika memang cinta itu dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Gusti Allah, kita akan dipertemukan dengan jalan yang benar tanpa menyakiti orang lain. Ini sederek, para dewasa, saya tidak bicara berbagi masing-masing, saya hanya menghimbau kita dikaruniai otak, dikaruniai akal untuk berpikir, bisa membedakan mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya. Jaga cinta Anda, jangan pernah sakiti cinta Anda. Baik-baiklah kepadanya, berbicaranya yang baik kalau memang Anda orang baik. Hadapi dengan gagah berani. Nggih, para sederek pelaku cinta. Ngaten kemawon cerita saya.